Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua, anak-anakku? Mudah-mudahan sehat selalu. Tetap di rumah, jangan lupa jaga kesehatan dan jaga jarak. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, and share channel belajar gratis untuk mendapatkan update video terbaru yang akan Ustadz kirim. Ya, materi kali ini kita akan belajar tentang mengenal konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel oleh saya sendiri, Hairul Latif ST, Informatika kelas 8 bab 1. Di dalam video kali ini materi yang akan dibahas tentang yang pertama jaringan komputer, protokol jaringan, topologi jaringan, media transmisi, dan yang terakhir jaringan berdasarkan area kerja. Ya, kalian bisa juga sambil membuka modul informatika kalian dari rumah di halaman 9. Yang pertama adalah jaringan komputer. Jaringan komputer secara umum adalah kumpulan komputer atau beberapa perangkat keras yang terhubung dalam satu kesatuan. Ya, jaringan komputer juga saling berkomunikasi dengan bertukar data. Yang kedua adalah protokol jaringan. Protokol jaringan adalah sekumpulan aturan yang dapat mendefinisikan beberapa fungsi, seperti membuat hubungan, mengirim pesan, data, dan informasi, serta memecahkan berbagai masalah khusus supaya komunikasi dapat berlangsung dengan lancar. Jaringan komputer juga bisa disebut sebagai aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Yang ketiga adalah topologi jaringan. Hubungan fisik komputer dalam suatu jaringan terbagi menjadi beberapa macam. Pola hubungan atau suatu cara juga konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu dengan node, link, dan station. Topologi jaringan yang akan kita bahas ada beberapa macam. Di antaranya ada topologi bus, ring, star, dan lain-lain. Topologi bus. Semua komputer terhubung ke jalur komunikasi utama. Informasi yang dikirim akan melalui semua terminal atau transmisi, di mana sinyal diterima dan dikirim pada setiap alat atau device yang tersambung pada satu garis lurus atau kabel. Dalam topologi ini biasanya digunakan kabel koaksial. Keuntungan menggunakan topologi ini yaitu menghemat jumlah kabel yang digunakan, karena rangkaian jaringan ini sederhana. Adapun kerugiannya antara lain jika terjadi kerusakan pada salah satu jalur komunikasi data, maka jaringan yang lain tidak akan berfungsi. Topologi ring. Pola topologi ring atau topologi cincin merupakan cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, sehingga membentuk lingkaran
atau loop. Setiap informasi yang diperoleh diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewati. Jika bukan untuknya, informasi dilewatkan sampai menemukan alamat yang benar. Keuntungan menggunakan topologi ini adalah menghemat kabel. Adapun kerugiannya yaitu rentan terhadap kesalahan dan jaringan sulit untuk dikembangkan. Topologi star. Topologi star merupakan pola hubungan komputer yang terpusat. Topologi jaringan ini berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Keuntungan menggunakan topologi bintang ini antara lain pengembang jaringan mudah dan tidak mengganggu bagian yang lain. Kontrol terpusat sehingga mudah mendeteksi kerusakan dan kesalahan. Kerugiannya tentu kabel yang digunakan terlalu banyak sehingga terjadi pemborosan. Untuk tambahan pengetahuan yang tidak ada di dalam modul kalian, ada beberapa topologi yang lainnya, yaitu topologi mesh. Topologi mesh ini gabungan antara topologi bintang dan topologi ring. Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree ini membentuk bagian seperti pohon. Selanjutnya ada topologi peer-to-peer, yaitu pertukaran hanya dua komputer. Ada topologi linear, ya, pertukaran data itu dilakukan 2-4 komputer, di mana komputer 1 ke komputer 2, komputer 2 ke komputer 3, dan selanjutnya. Selanjutnya ada topologi hybrid, ya, ini gabungan dari star dan ring juga. Yang keempat, media transmisi. Media transmisi yang digunakan jaringan komputer sebagai sarana penghubung. Ada dua macam bentuknya. Yang pertama yang menggunakan kabel, dan yang kedua tanpa menggunakan kabel. Yang pertama, media transmisi menggunakan kabel, wireless network. Ya, di sana ada twisted pair cable atau kabel UTP dan STP. Ini sama saja, bedanya hanya pelapis. Nah, kabel ini biasa kita kenal dengan kabel internet karena biasa digunakan di sekolah, di warnet, khususnya untuk membangun jaringan lokal area network. Yang kedua ada coaxial cable. Ini digunakan pada topologi jaringan bus. Tadi di awal sudah dijelaskan. Nah, coaxial cable ini digunakan juga untuk kabel antena TV. Kalau kalian perhatikan kabel antena TV kalian. Yang ketiga ada optic cable atau kabel serat optik, ya, dimana ini penemuan terbaru atau teknologi terbaru yang digunakan untuk membangun jaringan internet. Ini menggunakan serat kaca, mengirimkan datanya melalui serat atau sikat benang. Biasa kalian jumpai di media IndiHome mungkin jika kalian menggunakan internet atau internet provider yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke media transmisi tanpa kabel atau wireless network. Yang pertama ada koneksi dial up. Ya,
Jaringan tanpa kabel ini memberikan keunggulan ya kepada pemakai berupa dapat diakses setiap saat dimanapun berada. Ya, kekurangannya antara lain kemampuan transfer data lebih kecil dibandingkan dengan jaringan kabel atau biasa koneksi sering loss. Ya, pertama koneksi dial up tadi. Nah, ini pada umumnya komunikasi dilakukan melalui saluran telepon. Ini sudah tidak ada atau hampir tidak ada zaman sekarang ini. Dahulu koneksi dial up digunakan oleh orang-orang yang menginginkan akses internet dari rumah sendiri. Ya, bisa menggunakan handphone dengan software pihak ketiga atau melalui jaringan telepon. Yang kedua ada koneksi ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Nah, ini juga hampir sama. Dari internet masuk melalui ISP atau Internet Service Provider, lalu disalurkan menggunakan kabel telepon. Dari kabel telepon masuk ke modem dial up, kemudian ke komputer. Adalah koneksi seluler. Di sini ada koneksi GPRS, koneksi 3G, koneksi 4G, koneksi 5G. Ya. Awal mula jaringan internet ada 1G. Ini hanya berupa untuk panggilan aja, gelombang. Selanjutnya 2G ya, atau yang kita kenal dengan GSM atau GPRS. Nah, ini berfungsi hanya untuk SMS, email, telepon, internet, merupakan jaringan GPRS. Dan kecepatan datanya hanya 115 kilobit per second, itu maksimal. Ya. Selanjutnya ada 3G atau singkatan dari generasi ketiga teknologi. Ya, istilah umum yang digunakan. Nah, ini sudah lumayan cepat. Kecepatannya mulai 144 kilobit per second. Ya. Hingga yang sekarang 2 megabit per second. Untuk apa fungsinya? Kalian sudah paham barang tentunya. Lanjut, di atas 3G sebenarnya ada 3,5G atau HSDPA, High Speed Downlink Packet Access. Ya, di atas itu ada 3,75G atau yang kita kenal dengan simbol H+. Ya, itu 3,75G. Nah, itu lebih cepat. Yang sedang kita gunakan adalah jaringan 4G atau LTE. Aksesnya untuk apa? Tentu yang pertama lebih cepat untuk data ya, pengiriman data tentunya. Yang sudah berkembang di negara maju adalah generasi 5G. Di Indonesia belum masuk. Kita doakan saja mudah-mudahan cepat masuk dan lancar, karena 5G digadang-gadang sangat cepat untuk akses internetnya. Media transmisi tanpa kabel selanjutnya adalah Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Teknologi jaringan tanpa kabel menggunakan frekuensi tinggi berada pada spektrum 2,4 GHz dan 5 GHz. Wi-Fi memiliki pengertian sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel
atau WLAN ya, Wireless Local Area Network, yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Wireless broadband memungkinkan akses internet broadband ke berbagai perangkat dalam satu waktu. Dari segi mobilitas, wireless broadband juga dinilai lebih efisiensi daripada Wi-Fi yang sekarang menjadi standar internet nirkabel. Jangkauan Wi-Fi masih terbatas, maksimal sampai 100 meter. Sementara Wi-Fi broadband, wireless broadband, diklaim dapat diakses sampai jarak 1 hingga 3 km dari stasiun pemancarnya, tergantung dari alat yang digunakan. Akses internet broadband juga disebut masih bisa diterima dengan berkecepatan tinggi. Teknologi ini mampu mengirim data dengan kecepatan hingga 50 Mbps. Baru-baru ini sudah banyak sekali ISP atau Internet Service Provider yang menjual hingga 300 megabit per second. Yang kelima yaitu jaringan berdasarkan area kerja. Yang pertama akan kita bahas adalah LAN, Local Area Network. Jaringan ini merupakan jaringan kecil seperti dalam suatu ruangan, gedung atau kampus yang mencangkup wilayah beberapa ratus meter saja. Local Area Network ini seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dalam suatu perusahaan untuk berkomunikasi dan bertukar data. Kalau kalian sering lihat di sekolah, lab komputer, warnet, itu menggunakan LAN ini. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan ini merupakan jaringan LAN dengan ukuran yang lebih besar, atau lebih ringkasnya, jaringan ini adalah kumpulan dari beberapa jaringan LAN yang terhubung menjadi satu. MAN ini seringkali digunakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan komputer dalam suatu kota. Terakhir adalah Wide Area Network atau WAN. WAN ini merupakan jaringan yang lebih besar lagi dari MAN. Biasanya jaringan ini mencangkup beberapa negara, bahkan lintas benua. Sebenarnya kumpulan jaringan komputer yang saling terhubung di dunia ini, WAN dapat kita katakan sebagai internet atau interconnection networking apabila menggunakan protokol TCP/IP. Bisa kalian lihat dari gambar. Contohnya adalah kantor pusat di Jakarta, lalu menggunakan internet untuk menghubungkan beberapa kantor cabang di Bandung, Surabaya, Palembang, yang bisa juga dikerjakan dari rumah. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tetap di rumah, belajar di rumah, jaga kesehatan untuk masa depan kita yang lebih baik. Akhir kata, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.